Oke, sekarang kita akan langsung masuk di materi ya, materi pembelajaran kita. Nah, saya akan buka folder file pendukung 23 yang sudah diekstrak ini. Nah, dan saya akan buka file workshop ya. Nah, file workshop 23. Jadi, sepanjang materi ini kita akan mengikuti modul di dalam melakukan ekspor impor di sini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah halaman pertama bagaimana cara mudah ekspor impor PPH 23 ke Accurate Online. Jadi modul workshop ini terdiri dari hal-hal yang harus dipraktekkan ya. Maaf, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita mempraktekkan workshop ini. Kemudian apa saja fasilitas terbaru PPH 23, kemudian kasus workshop, dan kita praktekkan ISPT 2326 dan ISPT 1771. Nah, yang membawa materi ini adalah saya sendiri, Arnold Moboy. Ini website saya dan nomor telepon saya. Nah, jadi hal-hal yang harus perhatikan pertama adalah setting komputer. Nah, jadi kontrol panel ya. Jadi kalau saya ketik di start, kontrol panel. Nah, di kontrol panel ini kita pastikan di ini ya, di bagian clock and region. Nah, ini region. Nah, di bagian region ini buat format yang seperti ini ya. DDMMYY. Nah, persis seperti ini. Kemudian di additional setting, pastikan desimal simbolnya koma, kemudian digit grouping simbolnya itu titik. Nah, harus seperti ini. Kemudian klik OK ya. Setelah klik OK, klik OK lagi. Nah, baru tutup kontrol panelnya. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Nah, kemudian kita harus membuat database Accurate Online ya, untuk masuk di tahap yang kedua dan selanjutnya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan bagian preferensi pajak. Nah, jadi kita akan melakukan step by step create database Accurate Online secara cepat untuk mempraktikkan PPH 23 ini. Nah, tadi kita sudah melakukan yang pertama yaitu setting region di control panel ya. Nah, sekarang yang kedua adalah membuat database Accurate Online untuk simulasi PPH 23. Tetapi kita harus perlu perhatikan untuk mempercepat, maka saya sudah mempersiapkan impor file Excel-nya. Nah, jadi file Excel-nya itu sudah saya simpan di folder ini ya, Excel PPH 23 AOL siap impor. Nah, itu terdiri dari item kategori, kemudian item jasa, vendor, dan juga customer. Nah, jadi kalau item kategori di sini saya langsung buka saja supaya kita bisa mengenal file-file ini. Jadi yang pertama adalah kategori jasa. Jadi kategorinya itu adalah jasa. Kemudian ini adalah akun, nomor akun ya. Nah, sudah ditentukan memang nomor akun beban penjualan. Kemudian kalau retur penjualan tidak karena jasa tidak membutuhkan ini ya. Beban terkirim, beban pokok penjualan juga tidak, retur pembelian tidak, dan jasa memerlukan pembelian belum tertagih. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini akun-akunnya sudah ditentukan nomornya ya. Nah, kemudian saya tutup saja dan di item jasa sendiri, nah saya buka. Jadi item jasa sendiri saya bagi menjadi ada 7 ya. Nah, ada 7, jadi ada cleaning service, outsourcing, seminar workshop, education employee, accounting service, training, dan konsultan bisnis. Nah, seperti ini. Ini kodenya dan ini kategori yang tadi sudah saya jelaskan itu. Kemudian jenis barang SVC, satuannya set. Nah, untuk kolom lain saya tidak isi. Kemudian di sini saya sengaja untuk membuat PPN ya, supaya ada kombinasi kasus dengan PPN-nya. Jadi supaya bisa dipahami. Jadi dasar pengenaannya adalah 100%. Nah, itu. Kemudian kolom lainnya saya tidak isi. Nah, hanya itu saja yang diisi ya. Nah, jadi sudah dipahami. Kemudian kita kenal lagi untuk vendor. Jadi ini adalah daftar vendor atau pemasok. Nah, jadi daftar vendor atau pemasok saya buat seperti ini. Jadi kategorinya umum saja, ini ID pemasok, nama, kontak, ya, kota provinsi, ya hampir semua ya ini saya isi. Nah, kecuali saldo awalnya ini saya tidak isi ya, nomor telepon bisnis ini semua diisi. Nah, kemudian kita lanjut ke, nah ini alamat pembayaran. Nah, terutama ini NPWP ini penting ya, penting sekali. Jadi harus diperhatikan agar ini diisi dengan baik dan benar ya, untuk khusus NPWP ini. Nah,
Kemudian ini tipe pajak juga seperti itu ya, nama wajib pajak. Nah, ini adalah nama wajib pajaknya. Kemudian, nah ini juga penting ya, alamat pajak. Nah, sebab inilah yang akan dibawa ke dalam ISPT ya, data-data profil untuk alamat pajak inilah yang akan dibawa ke ISPT seperti ini. Nah, selain itu yang akan dibawa ke ISPT juga adalah nama wajib pajak, kemudian tipe pajak dan NPWP-nya ini juga dibawa. Nah, itu vendor ya. Begitu juga dengan customer. Nah, customer kita lihat lagi file customer-nya. Nah, file customer-nya juga hampir sama cara untuk memasukkan ke dalam Excel seperti file vendor tadi ya. Ada kategorinya umum saja. Nah, ini ID pelanggan, ini nama pelanggan, kontak, telepon bisnis, email, faksimiil, handphone. Nah, seperti itu ya. Nah, kode pos, alamat, kota, provinsi. Nah, begitu juga dengan kode pos pengiriman. Nah, ini penting ini ya. Mata uang utama. Tadi vendor juga begitu. Jadi, ada satu yang menggunakan mata uang asingnya USD. Nah, tadi vendor juga. Ini Dino Data untuk customer menggunakan USD. Yang lain menggunakan IDR. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian syarat bayar saldo ini semua saya kosongkan. Nah ya, untuk penagihan ada ya, alamat pengiriman juga ada, sama syarat pembayaran sudah ada juga. Nah, ini pentingnya NPWP dengan tipe pajak ini penting untuk diperhatikan, harus tepat. Kalau tidak tepat, maka tidak akan berhasil. Nah, NPWP-nya, kemudian kode dokumen ya seperti ini. Nah, ini juga penting. Alamat pajak, kota pajak, provinsi pajak, negara pajak, kode pos, nama wajib pajak, dan ini ya. Ini penting. Harus diperhatikan. Nah, karena akan dibawa ke dalam ISPT. Nah, ya. Oke. Tadi seingat saya untuk vendor, apakah sudah kita buat mata uang atau belum ya? Nah, saya coba buka lagi untuk kita melihat vendor ya, mata uang. Saya coba search saja dengan mata uang. Nah, ternyata sudah ya. Jadi ada satu yang menggunakan USD juga, yaitu Linlin Edu. Nah, ini dia ya. Oke. Saya tutup. Nah, sekarang kita akan membuat ya database Accurate Online berdasarkan keempat data file Excel ini. Jadi, di sini saya langsung saja buka di Accurate ID ya. Nah, saya buka Accurate ID, kemudian saya langsung login. Setelah login, saya membuat database ya. Kita klik di database. Nah, klik database, saya masuk saja simulasi PPH 23 ya. Nah, itu dia. Jadi, saya masuk dengan nama itu simulasi PPH 23. Dan untuk logo database, saya akan memanfaatkan file logo ini ya. Nah, jadi saya coba memilih file logo. Jadi, saya klik di sini, drag and drop. Kemudian di desktop, tadi saya sudah simpan di desktop ya. Nah, saya buka file pendukung. Nah, ini logo, saya ambil. Nah, ternyata berhasil ya. Dan setelah itu saya klik simpan untuk membuat database. Nah, kita tunggu saja proses pembuatan database ini sampai selesai. Oke, jadi apabila sudah selesai seperti ini, maka kita bisa melihat ya, ada satu simulasi PPH 23. Oke, saya langsung klik saja untuk membuka. Nah, jadi ini belum bisa kita gunakan, tapi kita harus mengisi dulu dengan file-file Excel ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita juga akan berpatokan ke sini ya, ke ini, petunjuk-petunjuknya ini. Nah, kemudian ada profilnya, nanti saya akan masukkan profil seperti informasi perusahaan ini, PT Indah Mitra Jaya. Oke, nah, jadi nama adalah PT Indah Mitra Jaya. Jadi saya ketik saja PT Indah Mitra Jaya ya. Nah, level distribusinya saya pilih saja distributor ya, seperti itu. Bidang usahanya adalah, saya cari yang lebih cocok. Nah, ini finance atau keuangan. Kemudian nomor telepon, di sini ada atau tidak. Oke, tidak apa-apa. Saya karang saja ya. Nanti kalau Anda membuat database perusahaan Anda, masukkan sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Begitu juga nomor fax email. Nah, saya masukkan.
Kemudian emailnya saya menggunakan email perusahaan saya, ya. Anda juga begitu ya, Anda bisa menggunakan email perusahaan Anda. Nah, dan tanggal mulai cut off adalah tanggal 31 Desember 2018. Nah, jadi di sini saya pilih tanggal 31 Desember 2018. Nah, seperti ini ya. Nah, periode akuntansi seperti biasa Januari sampai Desember. Kemudian alamat perusahaan Jalan Famboyan 5, Salemba Tengah ya. Jalan Flamboyan 5, Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Nah, kota kabupaten kita langsung pilih saja Jakarta Pusat ya. Nah, nanti akan keluar. Kemudian kode pos, coba kita lihat. Oke, tidak ada, nggak apa-apa. Saya karang aja. Biasanya kode pos ada 5 digit ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu saya klik lanjut. Nah, saya klik lanjut. Lalu, nah di sini kita bisa memilih ya, mulai dari info perusahaan sampai dengan akun perkiraan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Nah, saya akan menentukan nggak apa-apa, buat saja, ketik aja semuanya. Ya. Nah, apakah perusahaan Anda memiliki lokasi? Nah, yang penting adalah di sini mata uang. Karena ada vendor dan customer yang menggunakan USD, jadi saya pilih USD sini ya. Nah, kemudian Anda perhatikan, ini paling penting, yaitu apakah perusahaan Anda dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran, ini harus dicentang ya. Kalau tidak dicentang, berarti materi kita selesai sampai di sini. Nah, jadi ini harus dicentang. Nah, kemudian kalau ini semua mau dicentang, silahkan ya. Begitu juga yang ini, ya kita centang saja semua. Oke, kemudian yang ini juga seperti itu, saya centang saja semua. Nah, ini saya centang semua juga, biar supaya cepat ya. Nah, jadi Anda sesuaikan fitur-fitur dengan kebutuhan di perusahaan Anda. Nah, jadi saya centang juga. Nah, ini juga saya centang untuk membuat daftar akun perkiraan. Jadi saya langsung klik ya dan klik selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal kita tunggu lagi selanjutnya untuk proses pembuatan database yang kedua dengan memasukkan fitur-fitur yang sudah kita tentukan sekaligus chart of akunnya. Nah, akhirnya muncul ya seperti ini. Nah, jadi di sini hanya sekedar pengenalan modul-modulnya saja. Saya klik saja, tidak perlu ditampilkan, saya tutup. Nah, setelah saya tutup, maka untuk akun impornya tidak perlu ya saya lakukan karena sudah ada di sini ya. Nah, sudah ada dari Accurate, sudah disediakan semua akun impor. Nah, saya akan mengimpor pemasok. Nah, jadi saya klik di impor pemasok dan saya akan menggunakan, nah yang ini ya, file nomor 2. Jadi file nomor 2 ini saya klik di sini, kemudian file-file pendukung, saya langsung arahkan ke vendors, unggah ya. Nah, ini semua sudah dipetakan, lanjutkan, dan lanjutkan lagi. Nah, kita tinggal tunggu sampai selesai. Sudah berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian saya masuk lagi ke pelanggan. Nah, saya impor pelanggan, saya pilih lokasinya, kemudian klik di customer, klik open, lalu unggah lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, klik lanjutkan, dan klik lanjutkan lagi. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, pelanggan sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah barang ya. Nah, tapi sebelum untuk masukkan barang, saya masukkan di kategori barang. Jadi, di kategori barang ini hanya umum saja. Jadi, saya akan masukkan file Excel yang nomor 00 ini. Item kategori. Nah, jadi di sini saya impor. Kemudian, saya masukkan di items kategorinya. Nah, klik unggah ya. Nah, klik unggah, lanjutkan, dan lanjutkan lagi. Oke, kita tunggu sampai berhasil. Nah, setelah berhasil, barulah saya akan mengimpor barang dan jasanya ya di sini. Nah, barang dan jasanya
Saya klik di sini dan saya akan menggunakan file yang ke-1 ini, 01 ya. Nah, ini klik unggah lagi. Nah, seperti ini ya. Saya klik lanjutkan dan klik lanjutkan lagi. Nah, jadi cukup cepat kita punya pembuatan database. Nah, jadi sudah semua dan ini saya klik mengerti dan klik tutup. Nah, setelah itu saya akan lihat lagi ini petunjuk-petunjuk ya. Nah, kita sudah selesaikan di nomor ketiga. Nah, kita masuk di nomor 4, lengkapi data preferensi. Nah, ini dia. Jadi, di sini saya akan klik di pengaturan, kemudian di preferensi, kemudian saya masuk di bagian alamat, sudah ya. Mulai dari sini, fitur, oke. Nah, ini dia, pajak. Jadi, pajak saya akan lihat menurut ini ya. Oke, jadi tanggal pengukuhan PKP adalah 17 bulan 12. Nah, jadi tanggal 17 bulan 12. Nomor pengukuhan PKP di sini tidak ada, nggak apa-apa, saya karang aja ya. Misalnya seperti itu. Tipe usaha konsultan keuangan dan bisnis. Jadi saya ketik konsultan keuangan dan bisnis. NPWP-nya adalah 01135. Nah, ini dia ya. Jadi 01135 3448 200 000. Nah, dan KLU yaitu 51900. Nah, alamat sudah ya, sama ya dengan alamat perusahaan. Jadi biarkan saja. Nah, ini pentingnya diperhatikan untuk dibuat. Nah, kemudian di bagian penjualan, pembelian, nah biarkan saja, pembatasan juga. Oke, biarkan seperti ini secara default. Persetujuan tidak, atribut tambahan tidak, akun perkiraan. Nah, untuk penjualan di sini saya tambahkan di pendapatan jasanya ya. Nah, ini pendapatan jasa ini saya tambahkan di sini. Nah, oke, perusahaan pajak penghasilan saya tidak gunakan dulu ya. Nah, ini saya tidak gunakan dulu. Oke, ini biarkan saja dulu. Begitu juga dengan ini ya. Lain-lain, akun perkiraan, sudah ya semua. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, jadi sudah klik simpan, sudah selesai, kita ikuti petunjuk selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya adalah, oke, nomor 5 sudah ya, tadi akun pendapatan jasa sudah. Nah, setting penomoran PPN dan PPH. Jadi, PPN kita mulai dari 719.01 sampai 50. Nah, jadi untuk setting penomorannya kita masuk di sini ya, di peraturan penomoran pajak. Nah, ini dia ya, di penomoran pajak. Jadi, 719. Jadi, 719, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, sampai dengan 719, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita setting untuk PPN-nya seperti itu. Kita simpan. Nah, kemudian kita buat penomoran untuk bukti potong PPh 23 ya. Nah, penomoran bukti potong untuk PPh 23 dan juga nomor urut penomoran untuk faktur penjualannya. Nah, jadi penomoran kita lakukan di sini, di pengaturan penomoran. Nah, di penomoran saya klik di daftar, ya, daftar yang ini. Lalu, nah, saya cari bukti potong PPh 23. Nah, ini dia ya. Jadi bukti potong PPh 23. Nah, ini saya kosongkan semua. Ya. Jadi PPh 23 itu BP. Nah, ini jadi teks pemisahnya BP itu bukti potong. Nah, seperti ini ya. Nah, bukti potong, teks pemisah, kemudian tahun singkat, kemudian teks pemisah lagi, kemudian bulan ya. Nah, bulan, lalu teks pemisah lagi. Nah, kemudian baru nomor urut. Nah, ini dia. Berarti terakhirnya counter ya. Jadi BP 2005000123 dan kita hanya menggunakan 3 digit saja ya dan di reset setiap bulan. Nah, ini dia seperti ini. Kita simpan. Nah, jadi untuk bukti potong akan otomatis seperti ini. Kemudian faktur penjualan ya.
Nah, jadi saya akan pilih lagi di faktur penjualan. Kita ketik saja di sini juga bisa ya. Faktur penjualan. Nah, ini dia. Jadi faktur penjualan juga saya kosongkan ini. Kemudian, nah ini yang tadi IMJ ini ya. Saya buat IMJ biar teks pemisah. IMJ tambah, kemudian garis miring tambah tahun dan bulan. Berarti di sini tahun singkat tambah teks pemisah. Lalu saya buat bulan lagi ya. Nah, kemudian teks pemisah, garis miring, kemudian nomor urut. Nah, berarti selanjutnya counter ya. Nah, dengan digitnya cuma 3 dan direset setiap bulan. Nah, ini kita simpan. Berarti sudah ada ya, sudah ada penomerannya. Nah, selanjutnya kita harus membuat daftar pajak PPh 23 berdasarkan item jasa. Dan hati-hati sebab tidak semua kode item jasa disupport oleh ISPT PPh 23. Nah, jadi begini. Saya buka dulu di sini item barang yang jasa ya. Jadi saya masuk di persediaan barang dan jasa. Nah, di barang dan jasa ini saya munculkan yang hanya jasa saja. Nah, ini semua ini jasa ya. Jadi ada kode barang, saya pindahkan di sini, nama barang, jenis barang. Nah, ini semua ada di sini ya. Nah, setiap jasa ini, misalnya accounting service, kita lihat di lain-lain, atau penjualan pembelian. Nah, ini PPh-nya masih kosong. Jadi kalau kita cari PPh di sini, accounting, nah, belum ada ya. Jadi harus kita buat. Nah, jadi cara membuatnya dari perusahaan, kemudian di pajak. Nah, di pajak ini, kita pilih daftar dan kita munculkan hanya PPh 23 saja di sini ya. Nah, PPh 23 saja. Jadi pajak penghasilan 23. Nah, kita lihat. Untuk yang pertama, saya lihat accounting service. Nah, apakah pajaknya sudah ada? Nah, pajaknya belum ada ya untuk 23. Oleh karena itu, saya perlu klik di data baru. Ya, lalu saya buat di sini pajak penghasilan 23. Dan saya harus cari di sini jasa jenisnya adalah accounting ya. Nah, akuntansi. Jadi misalnya, nah ini jasa akuntansi pembukuan. Nah, otomatis muncul 2%. Nah, untuk akun penjualan dan akun pembelian, kita langsung bisa pilih ya. Jadi di sini saya ketik saja 23, PPh 23 penjualan. Dan di sini juga saya pilih 23 yang PPh 23 pembelian. Nah, seperti ini. Jadi jangan terbalik ya. Nah, klik simpan, lalu di bagian barang dan jasanya, di bagian accounting service tadi ya, saya buka ulang ya. Nah, di accounting service tadi ini, di bagian pembelian penjualan, kita tambahkan, berarti jasa akuntansi pembukuan. Nah, seperti itu ya. Oke, PPN tetap kena. Nah, di sini akun-akunnya sudah oke ya. Jadi pendapatan jasa, beban operasional, diskon, dan pembelian belum tertagih sudah pas seperti ini. Nah, jadi kalau pembelian kena beban operasional, kalau penjualan kena pendapatan jasa. Oke, kita simpan. Nah, kita lakukan juga untuk cleaning service ini ya. Nah, jadi cleaning service, di bagian pajaknya kita lihat apakah ada cleaning service. Nah, belum ada. Jadi kita harus buat lagi. Tipe pajak 23. Nah, di tipe PPh kita harus cari yang cleaning service. Coba ya, saya lihat. Nah, ini banyak sekali ya jenis-jenis jasanya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia ya. Jasa kebersihan dan cleaning service. Nah, dari di sini kita pilih lagi. Kita ketik saja 23, penjualan. Di sini ketik 23 saja. Nanti langsung akan muncul ya pembelian. Nah, seperti itu. Cleaning service sudah ada dan kita tinggal tambahkan di bagian barang dan jasa yang di cleaning service ini. Nah, untuk jasa kebersihan. Nah, seperti itu ya. Kita simpan lagi. Nah, kita akan membuat satu persatu lagi untuk konsultan bisnis seperti itu. Nah, perlu Anda perhatikan ya, di bagian pajak, untuk tipe pajak 23, saya sudah coba ada satu ya, misalnya jasa kursus. Ternyata jasa kursus ini saat di-upload tidak didukung oleh ISPT. Saya tidak tahu apakah salahnya di Accurate Online atau di ISPT. Nah, jadi
kalau kita memilih salah satu jasa sini, bisa saja pada saat kita upload tidak didukung jenis jasanya ini. Nah, oke, jadi saya pilih konsultan bisnis berarti pajak konsultan ya. Nah, bukan dividen, coba saya cari pajaknya. Nah, ini pajak konsultan 2%, berarti 23 yang penjualan, dan ini 23 yang pembelian. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah ada jasa konsultan. Oke, berarti tidak bisa dibuat. Nah, saya klik batal saja. Kenapa? Karena pada di sini ya sudah ada ya. Jadi sebenarnya tinggal dipilih. Jadi jangan dibuat lagi. Nah, jadi di sini saya pilih jasa konsultan. Nah, ini dia. Jasa konsultan, kemudian klik simpan. Nah, oke. Kemudian education employee. Nah, ini yang tadi ya yang saya maksudkan yang jasa kursus ya. Jadi kalau saya klik pajak, jasa kursus belum ada. Nah, tipe pajaknya 23. Saya pilih kursus. Karena saya sudah lihat tidak bisa, jadi saya pilih saja yang lain ya. Nah, saya pilih saja yang lain. Nah, tetapi ini juga berisiko apakah didukung SPT atau tidak ya. Jadi Anda pastikan bahwa ini dia jasa pelatihan kursus. Ini yang saya tidak bisa. Sebelumnya sudah saya coba. Ternyata waktu diupload tidak didukung ya. Jadi saya buat saja sebagai jasa konsultannya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi untuk Anda nanti Anda tinggal sesuaikan aja yang cocoknya seperti apa ya. Jadi education saya tetap pilih jasa konsultan. Nah, education jasa konsultan biar aman ya. Nah, outsourcing. Nah, di sini ada outsourcing. Jadi kalau outsourcing saya lihat bisa. Jadi saya coba cari di bagian jasa ya, perusahaan, pajak. Apakah jasa outsourcing sudah ada? Yang tipe 23. Outsourcing ternyata belum ada. Nah, jadi saya harus buat lagi ya. Penghasilan 23 dengan jasa outsourcing. Saya cari dulu. Nah, ini dia ya. Penyedia tenaga kerja outsourcing. Ada. Nah, jadi 2% juga. Dan ini 23 penjualan. Dan ini 23 pembelian. Nah, seperti itu ya. Saya klik simpan. Dan di bagian jasa outsourcing tadi, yang ini, saya langsung saja memilih untuk jasa penyedia tenaga kerja. Nah, oke. Sekarang seminar ya, workshop. Untuk workshop sebenarnya edukasi tadi kursus. Apakah ada workshop di sini? Coba saya lihat ya, 23. Workshop. Oke, workshop saya ikuti saja konsultan ya. Nah, jadi saya tidak buat, jadi saya langsung pilih saja untuk jasa konsultan. Jasa konsultan ya 2%, masih sama 2%. Oke. Nah, ingat ya Anda memilih harus yang benar ya. Oke, jasa training. Di sini apakah sudah ada jasa trainingnya? Penghargaan, jasa teknis, manajemen. Oke, saya pilih di jasa teknik aja. Nah, oke. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil membuat daftar pajak PPh 23 sekaligus melakukan attach PPh 23 itu ke dalam setiap item jasa ini ya. Nah, berarti sudah selesai. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi input transaksi dalam e-Kuras online ya. Nah, jadi kita akan lakukan input transaksi mulai dari sini dan sampai seterusnya.